Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang pesek ketemu orang pesek, manggilnya hai sek. Kalau orang mancung ketemu orang mancung, manggilnya hai cung. Tetapi kalau seorang muslim saling bertemu, maka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana beserta seluruh teman-teman dai dan daiyah yang berbahagia. Tiada untayan kata yang lebih indah selain kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Jalla Jalla. Dialah yang telah memberikan kita kenikmatan dunia yang tiada henti-hentinya. Walaupun kita yang bergelar sarjana, walaupun kita yang bergelar doktor, walaupun kita yang bergelar insinyur bahkan profesor, tetap tak akan mampu untuk menuliskan seluruh nikmat Allah. Tak ada salam yang lebih hangat selain kita bersalawat kepada pahlawan besar kita yang tak berdasi, pahlawan yang tak bergaji, yang selalu memikirkan umatnya di hari akhir nanti. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang suci hatinya, yang paling benar fatwanya, yang paling sayang pada umatnya. Semoga kita di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan nasihat kepada kita semua mengenai kewajiban seorang muslim untuk berdakwah. Jika kita membahas mengenai dakwah, berarti kita telah menyampaikan, berarti telah menyerukan, mengajak dalam suatu kebaikan. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Maka dari itu, ini berarti kita telah diwajibkan untuk melaksanakan dakwah, menyampaikan kalam Allah, menyampaikan risalahnya, menyampaikan ayat-ayatnya walau hanya satu ayat. Walaupun kita yang bergelar sarjana, walaupun kita adalah seorang dokter, seorang pejabat, bahkan hanya seorang petani sekalipun, tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan dakwah. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayat artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang diciptakan untuk manusia, umat yang mengajak dalam kebaikan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 110. Di sini telah dijelaskan kepada kita bahwa kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan mengajak dari perbuatan yang ma'ruf. Pendakwah itu bukan hanya sekedar seorang ustadz, pendakwah bukan hanya seorang ulama, pendakwah bukan hanya seorang kiai, tetapi di setiap diri seorang muslim adalah seorang pendakwah. Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, makalah cegahlah dengan tangan. Bila tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatimu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin rahimakumullah. Dalam berdakwah ini tentunya kita memiliki berbagai persiapan, salah satunya ilmu di dalam diri kita. Rasulullah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan, diharuskan bagi seorang muslim dan muslimah.
Dengan ilmu kita dapat membedakan yang mana yang batil, yang mana yang bid'ah, sehingga kita tidak semenah-menahnya mengkafirkan seseorang karena perbedaan pendapat. Tidak semenah-menahnya membid'ahkan seseorang karena tidak sejalan pikiran dengan kita. Maka dari itu dengan ilmu inilah kita dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Di samping itu pula Allah juga telah berfirman bahwa akan menaikkan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini berdakwah bukan hanya sekedar berceramah di dalam masjid, bukan hanya sekedar berkhutbah di setiap Jumat, tetapi berdakwah dapat kita lakukan di mana saja. Di zaman yang semakin maju ini, teknologi yang semakin canggih ini dapat kita manfaatkan sebagai jalan kita untuk berdakwah. Dapat kita jadikan ujung tombak kita untuk melaksanakan dakwah. Kita dapat mengupload, meng-share berbagai ceramah, berbagai tausiah, berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Saat satu kebaikan kita kirimkan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala darinya tanpa dikurangi. Maka dari itu dapat kita lakukan, dapat kita manfaatkan teknologi sekarang sebagai ujung tombak kita untuk melaksanakan dakwah. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu dapat kita simpulkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, setiap diri seorang muslim itu adalah pendakwah. Sebagai seorang pendakwah tentunya kita tidak semena-menanya mengkafirkan seseorang, harus ada ilmu di dalam diri kita. Dan sebagai seorang pendakwah kita juga harus melihat keadaan sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat memperluas ruang lingkup dakwah kita. Mungkin itu saja sedikit nasihat kebaikan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya terdengar telinga kita, tidak hanya dilihat oleh mata, tetapi bisa memasuki jiwa dan pikiran kita untuk bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Teruslah berdakwah, dakwah terus sampai Allah katakan waktunya pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.